Basa-basi. Biar nggak basi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa radio di Jawa Barat, kita bertemu kembali dengan Basa-basi supaya tidak basi. Dan hari ini saya punya tamu yang spesial, yang luar biasa. Kalau spesial martabak ya, ini yang luar biasa lah gitu. Dia sebenarnya orang Bandung, orang Jawa Barat, tapi logat Jawa Baratnya sudah melebur dengan logat Indonesia. Lebih tepatnya ke logat-logat ke Jawa gitu, karena ternyata lebih banyak besar di luar Jawa Barat. Dan 3 bulan terakhir ini beliau kembali ke Jawa Barat, ditempatkan di sebuah tempat yang harus banyak berhubungan dengan masyarakat gitu. Saya nanti ajak ngobrol Kombes atau Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan SIK MH. Beliau adalah Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Barat. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Kang Erwin. Ini kasepnya orang Jawa Baratnya. Tambah lagi besar di Magelang kan. Kang. Sehat Kang? Alhamdulillah rabbil alamin. Kumaha Akang lamang oge? Alhamdulillah sehat gitu, sehat. Saya kalau lihat polisi itu ada banyak hal yang terlintas dalam pikiran saya. Gitu. Polisi yang kadang-kadang aduh sieun euy gitu ya. Kadang-kadang dah butuh polisi. Seperti itu. Jadi banyak aspek yang kemudian membuat saya juga ada kagum, ada sieun gitu, tapi ada butuh gitu ya. Semua bercampur. Mungkin begitu juga di masyarakat pada umumnya, mungkin begitu ya, mungkin seperti itu. Nah, oleh karena itu, pendengar dan pemirsa Radio Jawa Barat, kalau kali ini kita ajak ngobrol khusus, saya panggilnya Akang, Bapak atau apa enaknya ya? Akang aja. Rayi lah ya, Rayi Hendra kan. Akang ulah katingali teuing saya kolotna. Terlalu tua saya gitu ya. Kalau untuk tapi oke lah, apapun kita, yang penting bahwa beliau adalah berasal dari keluarga dari Jawa Barat gitu ya. Tapi kemudian lama keluar daerah Jawa Barat berkaitan dengan sesuatu. Nah, Kang Hendra, boleh cerita nggak sedikit? Sebelum jauh kita melangkah, Cik, bagaimana sih ceritanya waktu kecil Kang Hendra itu di rumah gitu? Ya ini Kang Erwin, kita kan terus terang aja dari keluarga tentara ya. Di Bandung? Di Bandung ya. Saya lahir itu di daerah Cicadas ya. Cicadas Jalan Bandung. Sukabumi itu kan ada apa namanya tuh, pemadam kebakaran itu kan masuk ke dalam situ, ada gangnya di situ, salah satunya Gang Sukabumi situ. Nanti ujungnya itu kan ada tempat depo kereta api ya di situ. Nah, itulah tempat kita bermain kecil di daerah depo situ. Walaupun kita singkat ya, waktu itu 5 tahunan lah gitu, 5 tahun ke 6 tahun. Sejak lahir ya? Sejak lahir itu kita masih ngalami lah itu namanya main gatrik gitu ya. Kemudian kita suka bikin peso-peso dari paku nu ageng teh digelengkeun ku kereta api kan itu. Jadi kita masih inget lah itu main-main sama anak-anak. Terus ya kita biasalah anak-anak kolong teh kan suka ngambil ke pasar itu kan ada jajanan buah segala rupi kan. Ngomotan lah itu. Nah, bangona lalet di kapungkur gitu. Nah, terus kita usia 5 tahun, orang tua saya dari Bintara Tentara itu sekolah ke Perwira. Kemudian kita pindah ke Magelang waktu itu di Akmil ya. Tahun berapa itu Kang Hendra? Itu kurang lebih saya kalahin tahun 72 ya saya lahir. Itu sekitar 77, 78 lah. Jadi belum sekolah di sini, belum sempat? Belum sekolah itu. Terus kemudian di sana kita mulai dari sekolah TK sampai dengan SMA gitu ya. Di Magelang ya, SMA. SD-nya SDN 1 ya S Parman dulu kan. Di Magelang. Di Magelang itu, kemudian SMP-nya SMP 7 Magelang di Jagoan itu. Dan teman-teman para pendengar, pemirsa radio mungkin ada juga yang dari sana mungkin bisa dengar. Kemudian kita SMA Tidar di komplek Akmil itu ya. Nah, kemudian kelas 2 saya pindah lagi. Kelas 2 SMA pindah lagi ke SMA 1 Sumedang. Jadi ini kita alumninya malah alumni di sana SMA 1 Sumedang, Semamsa Sumedang. SMA Negeri 1 Sumedang. Mun sareng aya Pak
bupati kan Wayana kan alumni satu angkatan dengan saya juga. Itu. Ya, nah kemudian ini kita sama Rosanya. Ya, Rosa mah jauh adik di bawah kita dia mah. Rosa di bawah ya. Di bawah, sekitar 4 tahunan lah kita lulus baru dia masuk itu informasinya. Oke, sebentar. Bupati Sumedang yang sekarang pun juga SMA 1 ya? Ya, itu. SMA 1 ya kita sering kontak sebelum dan sesudah dan kebetulan kita ketemu ada beberapa kegiatan tanam jagung juga kita ketemu lagi juga ya kita diskusi tentang Sumedang walaupun kita jarang juga komunikasi ke sana ya tapi kampung halaman kan memang di sana. Kampung orang tua saya itu di Situraja. Orang ya. Sumedang. Sumedang, Ranjeng. Jadi Pakan Asam, Ranjeng, Kalebet. Kemudian kalau mama saya orang Betawi gitu ya, mama orang Betawi. Siapa dia gitu ya? Ya, lo gue kan ya. Nah itu kisah sedikit dan kita dari anak tentara memang biasa disiplin ya disiplin keras, disiplin keras dan yang paling penting itu orang tua tuh tanggung jawab. Gitu. Jadi silakan kita orang tua sana memang demokratis ya walaupun tentara tapi demokratis. Berarti demokratis kamu punya keinginan apa? Hobinya sepak bola, oke, saya bimbing saya arahkan jadi tim sepak bola kemudian berenang olahraga saya cenderung ke olahraga ya sehingga kita basicnya juga olahraga nah ketika itu seperti itu kesukaannya diarahkan sama beliau tetapi konsekuensinya ya harus bagus gitulah itu yang paling bagus tadi itu jadi ada tanggung jawab kemudian ada konsekuensinya di situ kamu ada prestasi atau tidak nah, itu yang menjadi bargaining beliau ketika harus menyukai sesuatu lah gitu atau mungkin ada pilihan sesuatu gitu walaupun kadang-kadang pilihan orang tua sama anak juga ada yang tidak pas seperti kita dulu kan kita anak ini 5 nih Kang Irwan ya anak pertama itu ya lulus Akpol juga 89 dan Lastaria ya sekarang udah pensiun tapi bintang 2 di BNN kemudian anak kedua jadi dosen di STPDN karena orang tua saya ketika menjelang pensiun 7 tahun itu dikaryakan STPDN tahun 90 itu 90 nah 92 itu alumni pertama itu dia mendidik orang tua saya jadi cikal bakal STPDN yang dulu IPDN itu pertama kali adalah orang tua saya di situ salah satunya di STPDN ya STPDN di Jatinangor ya. Ya kita rumah di situ nah kemudian yang ketiga saya kita punya kuliah tapi karena ya uang kuliah waktu itu kan belum sanggup ya orang tua kita anak kecil adik saya dibawa kan perempuan ya 2 jadi kalau seandainya kita kuliah lagi kamu bisa kuliah tapi kamu cari ongkos kuliah sendiri jadi berat kayak gitu nah, terus akhirnya oke lah kita daftar Akabri alhamdulillah 92 kita daftar dan alhamdulillah sekarang lulus ya alhamdulillah kita lulus. Jadi waktu itu masih Akabri polisi ya? Ya masih Akabri polisi. Masih Akabri kita belum tahu itu jurusannya apa juga kita. Waktu itu ya. Kang Erwin kan dulu kita anak-anak tentara juga kan tahu nih anak kolong kan itu. Kita daftar apa aja nanti di sana keputusannya berdasarkan hasil psikologi itu. Betul. Jadi banyak yang pilihannya ini kadang-kadang nggak sesuai dengan hasil nurani dia tidak lulus kan itu. Tapi tahun depan ternyata ya harus ini lagi ya terpaksa daripada gak dapat kerjaan kan. Jadi waktu itu daftar ke Akabri bukan ke kepolisian bukan ya waktu itu? Waktu itu kita kan masih ini masih umum ya. Nanti setelah psikotes baru dijuruskan. Beda dengan sekarang ya, beda ya. Sekarang kan sudah ada keinginannya daftarnya masing-masing juga. Itu kan setelah 98 ya, setelah 2000 ya. Ya setelah 2000 menjadi Akpol sendiri gitu ya, Akmil sendiri ya. Akademi TNI AU sendiri gitu ya, AAU kemudian TNI ALG sendiri ya. Betul. Kalau dulu semua bersatu ya. Akabri dulunya. Itu ketika masuk ke Akabri kemudian itu atas dorongan siapa, orang tua atau Kang Hendra sendiri? Dorongan ekonomi. Dorongan ekonomi. Kunaon dorongan ekonomi kenapa? Ya karena kita tadi katakan keinginan kita untuk kuliah, tetapi karena orang tua kita tentara ya tentu saja waktu itu kurang mampu kalau seandainya kamu ikut kuliah juga karena adik-adik kita kan yang perempuan otomatis dia akan kuliah gitu. Nah kalau masuk Akabri memang sudah dapat uang saku gitu? Ya setidaknya kita dapat 50.000 waktu itu. Lumayan lah. Gitu ya? Apa sejak tingkat 1 sejak masuk? Sejak masuk. Sudah langsung dapat ya? Masuk Kapolab kan otomatis negara yang memberikan ya tempat tidur enak walaupun tidak nyaman. Suasananya. Termasuk pakaian, sepatu semua. Ya itu gagal. Makan itu juga ya? Insya Allah. Jadi itu sebabnya masuk ke
dinas lah ya kita sekolah Tapi militeran. kompetisinya luar biasa. Betul ya. Tidak mudah. Sudah dijamin oleh negara ya. Artinya begitu lulus pun harus siap ditempatkan dimanapun gitu kan ya. Itu benar. Itulah yang terjadi pada kita. Konsekuensinya kita nguriling kan sesuai dengan sprint kan. Penugasan kita di Papua selama 7 tahun. Kemudian sekolah PTK kita baru dinas di Jawa Timur 6 tahun di sana, kemudian sekolah Sespim di Lembang ini tahun 2009 lulus kita tugas ke Kalimantan Tengah kebetulan. Kemudian setelah itu kita ke Mabes Mabes sekolah Lemhanas, terus kita baru bisa berdinas di kampung halaman ini. Sudah sekian puluh tahun kita baru dinas di kampung halaman. Putra berapa sekarang? Putra ini 3 Kang Erwin. Jadi putra 3, alhamdulillah. Anak-anak juga kita berikan kesempatan mereka untuk jadi apa, kita dorong ya. Kuliah oke, ini oke, semua disiapin, tapi yang bersangkutan coba dulu ke Akpol ya. Yang besar namanya Muhammad Lembayung Putra Patriatama. Sekarang sudah dinas di Bareskrim. Oh, sudah lulus juga ya? Akpol tahun 2024 ya. Kemudian untuk yang kedua namanya Raja Ufa Mahasin. Itu lahirnya di Sampang Madura, yang tadi itu di Jakarta. Jadi sesuai dengan sprint aja. Sekolah lahir sana ya udah jadi itu. Akte kelahirannya sesuai sprint. Iya, sesuai sprint. Nah, ini kemudian yang kedua ini sedang Akpol 33. Masih kuliah. Masih sekolah ya. Nah, yang nomor 3? Nomor 3 ini namanya Safa Salsabila. Ini kuliahnya di Unpad alhamdulillah. Jurusan sosiologi. Semester 1. Semester 1 baru masuk ya. Kedua nih. Mau masuk 2. Masuk kedua. Kalau istri dari mana asli? Nah, kemudian istri saya itu namanya itu bagus, namanya Neneng Susanti gitu. Jadi ada senior kenalin sama kita, dikiranya dia punya saudara yang namanya orang Sunda, namanya Neneng Susanti gitu. Tapi ketika kita setelah kenalan, nikah, begitu telusurin, ternyata kakaknya itu ada di sini kan, ada bibinya, kakaknya kerja di Bromius, ada pengusaha, ada jadi wartawan juga ada itu. Nah, tapi setelah kita pelajari ternyata dia asli orang Padang, orang Bukit Tinggi. Jadi gitu. Ya sempat terkecoh kita. Jadi uni. Uni Neneng Susanti ya. Ya ini menarik ya. Tapi ini ya bagian sejarah. Tapi kita ada menariknya Bukit Tinggi Sumatera Barat dengan Jawa Barat ya itu. Ini itu erat. Sejarahnya juga erat, Pak. Betul. Wakil Presiden itu punya koperasi, mendirikan pertama di sini Soekarno-Hatta Hatta itu merupakan seorang ekonom yang luar biasa bagi Indonesia, dan beliau merintis itu dari sekolah maupun juga ekonomi itunya ada di Jawa Barat. Dan itu Bukit Tinggi itu udaranya juga nggak jauh beda lah dengan di kita ya di Jawa Barat seperti itu. Oke, sebelum break nanti ini, coba saya ingin tahu bagaimana sih sebenarnya ketika kecil Kang Hendra pernah nggak dimarahin oleh orang tua? Yang paling inget naon tadi dimarahin karena apa gitu yang paling inget, yang paling berkesan? Kang Erwin, kita kan anak tentara kan sebeh ya. Sebeh ku dicarekan, digogorohokan, terus ditajong Tapi kan itu urusan membina ya. Betul. Nah, kemudian tahu sendiri kan Kopel itu kan kadang-kadang berbicara gitu. Tetapi memang ini upaya untuk mengingatkan kita agar tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Gitu. Dan misalkan kita di rumah itu kan ada pembagian tugas ya. Tugas di rumah ya? Tugas di rumah gitu kan. Ini ada jadwalnya. Jadi kalau sekarang kita ngelihat jadwal ini tugas ambil apel, tugas patroli, tugas ini dari dulu udah ada itu. Tugas ngepel, ini nyapu, ya masak, nyuci baju, baju itu udah ada jadwal. Nah itu kadang-kadang ya namanya kita anak kecil ya, kadang-kadang kita kesibukan pramuka, kesibukan sepak bola, di ayah babaturan amang kabumi kan itu tanggung jawab itu kan anak lupa kan itu. Tapi kan itu kan tidak mau dikerjakan sama saudara yang lain, jadi kan itu terbengkalai. Itu tugas kamu. Itu akhirnya lah
punya konsekuensi tadi itu. Hukuman. Nah, di sini kan belajar tanggung jawab itu memang sangat penting Itu sangat membekas ya, sangat membekas itu ya. Nilai-nilai pendidikannya kuat sekali di situ ya. Mendidik kita untuk taat pada aturan yang berlaku. Begitu kurang lebih ya. Itu kadang-kadang ada apel malam gitu kan. Apel malam dari kecil ada apel malam itu. Anda punya ini kamu begini ketawa-ketawa aja. Jadi ketika sekarang kita memimpin satuan yang dari mulai Kapolsek, jadi Kapolres, ya mungkin ya insya Allah ada kita rezeki kita pegang wilayah lagi itu. Kita sudah terbiasa dengan target, tujuan, kemudian tanggung jawab, dan juga tadi itu ANEP tadi itu kinerja kamu, apa sih tugas pokok kita? Tugas pokok kita secara singkat memang ada 3 ya. Kamtimas, memelihara Kamtimas. Memelihara Kamtimas itu begitu banyak. Nah, di sini tanggung jawabnya apa sih kita? Nanti kita lanjutkan, kita break dulu ya. Nanti kita break dulu. Dan bagaimana sih sebenarnya seorang Hendra Rohmawan SIK MH. Ini SIK berarti PTIK ya berarti ya? PTIK, Sarjana Ilmu Kepolisian soalnya nggak ada tempat lain gitu. Nah, bagaimana sebenarnya lebih lanjut? Nanti kita akan ngobrol lebih dalam soal tadi kan lebih kepada pribadi dan sekolahnya dan keluarga gitu. Tapi di kedinasannya dan bagaimana polisi di Jawa Barat pada umumnya. Nanti kita akan ngobrol lebih dalam. Oke? Sekarang kita break dulu. Bukan basa-basi. Biar nggak basi.